Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feryadi dengan NPM 2459201134. Saya dari kelas B Prodi Sistem Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan video komparasi literatur dari 6 jurnal dengan satu diantaranya adalah jurnal usulan yang saya buat. Baik, yang pertama yaitu ditulis oleh Taufik Srihartati dan Tri Susilawati pada tahun 2025 dengan judul Perancangan Prototipe Rumah Pintar Menggunakan Web Server Berbasis Arduino Mendukung Pringsewu Smart City. Jadi yang melatar belakangi adalah Kabupaten Pringsewu sedang mengembangkan konsep Smart City, namun pemanfaatan teknologi cerdas di tingkat rumah tangga masih sangat terbatas. Masih sebagian besar warga belum memiliki akses ke sistem otomatis rumah yang terjangkau dan sesuai kondisi lokal. Lalu metode yang digunakan adalah Research and Development atau R&D dengan 6 tahapan studi literatur, perancangan sistem, pengembangan prototipe Arduino Uno dan ESP8266, pengujian, analisis dan dokumentasi. Dengan hasil prototipe berhasil mengontrol lampu, kipas, dan pintu secara real time. Waktu respon rata-rata 0,8 sampai 1,2 detik dengan tingkat keberhasilan eksekusi perintah 94 sampai 100%. Namun sayangnya masih memiliki kelemahan, yaitu sistem belum dilengkapi fitur keamanan login sesuai dengan antarmuka web, masih sederhana dan belum terhubung ke platform IoT berbasis cloud sehingga aksesnya masih terbatas. Selanjutnya ditulis oleh Beni Sutisna Dwi Novita pada tahun 2025 dengan judul Implementasi Internet of Things, IoT, dan Sensor Cerdas dalam Optimalisasi Manajemen Sistem Parkir. Sistem parkir konvensional menyebabkan pemborosan waktu hingga 15-20 menit per kendaraan saat jam sibuk dan memperparah kemacetan lalu lintas di perkotaan karena ada informasi ketersediaan slot secara real time. Di sini memiliki metode, yaitu metode yang menggunakan pengembangan prototipe sistem parkir pintar menggunakan microcontroller ESP32 dengan tujuan inframerah, motor servo, dan platform Blink untuk monitoring real time. Pengujian dilakukan dengan simulasi kendaraan miniatur. Lalu ada hasil, sistem ini berhasil mendeteksi ketersediaan slot parkir dan menampilkan statusnya secara real time. Di aplikasi Blink, akurasi keseluruhan sistem mencapai 74,16% dari 96 kali percobaan. Namun, sayangnya masih memiliki kelemahan, yaitu tingkat akurasi 74,16% masih tergolong rendah untuk implementasi nyata. Sistem bergantung pada ketetapan posisi parkir kendaraan dan belum diuji dalam kondisi lapangan sesungguhnya. Selanjutnya ditulis oleh Maulia Sulistiono, Rizky Sukma, Karisma Azmah Sidauruk, Bernard dan 2025 dengan judul Penerapan Teknologi Smart Security IoT untuk Peningkatan Lingkungan di Padukuhan Melati, Yogyakarta. Padukuhan Melati memiliki titik-titik rawan keamanan akibat minimnya penerangan dan tidak adanya sistem pemantauan berbasis teknologi. Sistem keamanan masih mengandalkan roda manual yang terbatas. Tentunya menghasilkan masyarakat di sini menggunakan metode pengabdian masyarakat dengan metode observasi, wawancara, instalasi 3 unit CCTV, IoT, dan 4 lampu jalan otomatis, pelatihan operasional kepada warga, serta evaluasi menggunakan kuesioner kepada 100 responden. Dan tentunya menghasilkan persepsi keamanan warga meningkat rata-rata 32 poin dari 50-60% menjadi 80-90%. Peningkatan terbesar pada kemampuan pemantauan lingkungan
lebih dari 43 poin dan kualitas penerangan lebih dari 40 poin. Namun sayangnya masih memiliki kekurangan, yaitu evaluasi hanya mengatur persepsi subjektif warga, bukan data keamanan objektif. Keberlanjutan sistem sangat tergantung pada literasi teknologi warga dan ketersediaan jaringan internet yang stabil. Selanjutnya ditulis oleh Miftah Al-Fidyah pada tahun 2025, pemanfaatan Internet of Things IoT untuk monitoring kualitas air sebagai upaya mendukung smart city. Yang melatar belakanginya adalah sekitar 25% sungai di Indonesia termasuk kategori tercemar berat. Metode pemantauan kualitas air secara manual membutuhkan biaya yang sangat besar. Waktu lama hanya menggambarkan kondisi sesaat sehingga pencemaran sering terlambat terdeteksi. Di sini menggunakan metode studi literatur kualitatif deskriptif menjadi 25 artikel ilmiah periode 2019 sampai 2024 dari Scopus, IEEE, Explore, Science Direct, dan Google Scholar. Tentunya menghasilkan IoT terbukti efektif memantau parameter kualitas air, pH, suhu durability, DO, EC secara real time. Integrasi IoT dengan AI dan machine learning mampu memprediksi kualitas air dengan akurasi lebih dari 90%. Lalu di sini masih memiliki kekurangan. Penelitian di Indonesia masih dominan pada sistem dasar berbasis sensor dan cloud, belum mengintegrasikan AI. Keterbatasan infrastruktur jaringan, biaya implementasi, dan keamanan data masih menjadi hambatan yang utama. Selanjutnya yang kelima ditulis Ade Agung Kurniawan Hermanto Suci Rahmawati pada tahun 2024 dengan judul Smart Tong Sampah, pendeteksi otomatis sampah organik dan anorganik berbasis IoT Smart City, yang melatar belakangi di Kota Jambi sebagai salah satu kota dalam program Gerakan Maju 100 Smart City menghadapi permasalahan pengolahan sampah yang semakin kompleks. Pemisahan sampah organik dan anorganik masih dilakukan secara manual. Di sini beliau menggunakan metode eksperimen dan waterfall, sistem menggunakan Arduino Uno ESP23, sensor warna TCS230, sensor proximity, sensor ultrasonik, motor servo, panel surya, dan dashboard web berbasis MQTT untuk monitoring real time. Sistem berhasil mendeteksi dan memisahkan sampah anorganik dan organik secara otomatis. Akurasi deteksi organik sampai dengan 95%, anorganik 30%, pembacaan volume 98%, dan mengirimkan data IoT ke server 96%. Namun masih memiliki kelemahan, yaitu prototipe masih diuji dalam kondisi ideal dan terkontrol, belum dalam kondisi lapangan sesungguhnya. Sensor warna TCS230 berpotensi mengalami kesalahan klasifikasi pada sampah dengan warna yang mirip atau tidak standar. Lalu yang terakhir adalah jurnal usulan yang rencananya ingin saya buat, yaitu rancang bangun sistem penyiraman otomatis tanaman median jalan raya berbasis Internet of Things atau IoT menggunakan Arduino dan ESP8266 sebagai upaya mendukung Smart City. Yang melatar belakangi usulan ini adalah tanaman di median jalan itu sering kurang terawat karena susah dijangkau dan penyiramannya masih manual sehingga mengganggu pengguna jalan. Metode yang akan saya gunakan yaitu metode Research and Development atau ERD dengan pendekatan prototype. Baik, demikian adalah tugas video dari mata kuliah metode penelitian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.